Hubungan umat ini dengan Allah akan menjadi sempurna apabila umat ini mau mengambil dinul Islam dengan kekuatan dari seluruh seginya. Kadang-kadang kemenangan tertunda sampai semua energi yang tersimpan di dalam tubuh umat ini dikeluarkan sepenuhnya. Kadang-kadang kemenangan tertunda sampai jiwa-jiwa muslimin siap untuk memanggul misi risalah dengan semua bebannya. Kadang-kadang kemenangan tertunda karena umat Islam belum mampu membebaskan dirinya secara total dari perasaan berat dan rugi dalam derma dan donasinya untuk jalan Allah. Kadang-kadang kemenangan ini tertunda karena ajaran risalah yang paling penting belum ditampakkan secara nyata oleh generasi ini, misalnya pemenuhan hak dan keadilan di muka bumi, zuhud di dunia, dan berkonsentrasi dengan sepenuh hati untuk akhirat. Kadang-kadang kemenangan tertunda sampai umat ini melatih dan mencoba menerapkan semua kekuatan energinya, menggunakan seluruh kekuatannya agar mengetahui secara yakin bahwa kemenangan itu seluruhnya berasal dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kemenangan itu tertunda sampai tersingkapnya hakikat kebatilan dalam segala bentuknya, agar tiada lagi tersisa pelaku kebatilan atau pejuang kebatilan di kalangan umat ini sesudah kekalahannya. Inilah sebab-sebab terpenting tertundanya kemenangan untuk umat ini, akan tetapi segala puji milik Allah seluruhnya, karena tidak akan datang kepada kaum muslimin kemenangan parsial yang cepat dan mudah. Sesuatu yang digapai dengan cepat dan mudah itu akan mudah pula hilang dan tersia-siakan. Lebih dari itu, tertundanya kemenangan pada tahap ini, walaupun sudah banyak pengorbanan yang diberikan, justru merupakan berita gembira bagi umat. Apa yang mereka nantikan pada masa mendatang bukanlah kemenangan fantasi atau parsial, tetapi kemenangan yang kuat, yang dapat menyejukkan pandangan mata seluruh kaum muslimin di muka bumi. Pengamatan penulis seputar periode yang sekarang kita jalani dan hubungannya dengan berita gembira berupa kemenangan dan kekuasaan sudah termuat pada apa yang saya paparkan sebelumnya. Penjelasan tentang karakter periode yang sekarang ini kita jalani. Akan tetapi saya akan menambahkan sejumlah pengamatan yang didasarkan pada kajian terhadap realita yang ada dan digabungkan dengan kajian Qur'ani terhadap sunnah Rabbani. Yang hasilnya berikut ini. Pengamatan pertama. Dari sisi ruhani, kegagalan pelaku kebatilan yang tidak pernah mampu mempersiapkan kemanusiaan manusia, yaitu manakala dua agama terpenting Yahudi dan Nasrani saja telah gagal dalam mengenyangkan sisi ruhani para pemeluknya, padahal sisi ruhani adalah bagian utama karakter kemanusiaan. Melalaikannya sama saja dengan kehilangan rambu-rambu kemanusiaan. Akibatnya adalah kekosongan jiwa dan kehausan luar biasa yang tiada sesuatu pun yang dapat menanggulanginya kecuali risalah kebenaran yang berkaitan langsung dengan sarana dari langit, dan risalah ini tidak terdapat dimanapun kecuali di dalam Islam. Saya tambahkan di sini, urusan di barat itu tidak hanya terbatas pada kegagalan ruhani saja, akan tetapi berlanjut pada eksploitasi dan para aktornya justru dari kalangan agamawan dan ruhaniawan di sana. Agamawan Yahudi sangat berambisi mengeksploitasi berbagai komunitas selain mereka sebagaimana klaim terhadap umat-umat selainnya. Oleh karenanya kita dapati mereka ini manusia yang paling banyak dieksploitasi dengan menenggelamkannya ke dalam lumpur kerusakan dan kemungkaran. Mereka menjadi praktisi ban ribawi, penikmat kef malam hari, pengunjung setia arena perjudian, anggota klub-klub penyaji wanita, telanjang, dan lain sebagainya. Mereka terfitnah dengan tenggelamnya barat ke dalam lumpur kemesuman, keterhinaan, penyalahgunaan obat terlarang narkoba, dan berbagai kejahatan lainnya. Ini sudah diketahui banyak orang dan merupakan realita yang terjadi di sana. Agama Nasrani pada sebagian besar wilayah barat sudah mengikuti langkah Yahudi ini. Aturan-aturan gereja sudah menganggap ringan berbagai kemungkaran, mempermudah terjadinya perbuatan mesum, mengentengkan dampaknya, dan menetapkan aturan yang membolehkan perbuatan keji ini dilakukan di masyarakat. Jargon agama itu adalah tidak menjadikan saya berdosa. Maksudnya kerjakan apa saja yang kalian inginkan di dunia ini dan tiada dosa atas kalian, karena Al-Masih Yesus telah memikul semua dosa kalian. Beginilah keadaannya dua agama utama di sana, yang pada gilirannya kondisi ini akan mengakibatkan kekosongan jiwa dan apa yang terjadi pada mayoritas dari penduduknya yang tertimpa perasaan putus asa, kebingungan, kesedihan, dan ketersia-siaan akan membawa mereka pada kehausan yang sangat terhadap setiap sentuhan kebenaran. Ini adalah sawah ladang yang subur bagi kaum muslimin,
untuk menanamkan ajaran mereka di sana, oleh karenanya Barat mulai merasakan bahaya itu. Mengapa? Karena Islam di negara mereka sudah mulai mengentam jiwa-jiwa yang linglung. Inilah sebab utama peperangan sekarang ini. Peperangan yang dibangun di atas dasar makar internasional. Karenanya orang-orang Barat membuat-buat judul baru untuk makar ini, yakni perang melawan terorisme, war on terrorism, yang tujuannya adalah melemahkan kekuatan luar biasa yang dimiliki ajaran Islam di negara mereka. Perang ini, jelas tujuannya bukanlah sebagaimana yang mereka gembar-gemborkan, yaitu hanya terbatas pada kelompok-kelompok ekstrem dan fundamentalis dari kacamata mereka dari kalangan kaum muslimin, di sini atau di sana. Akan tetapi tujuan utamanya adalah melemahkan Islam dari aksi intervensinya terhadap masyarakat Barat. Karena inilah kita dapati bahwa perang ini dalam sejumlah bentuknya mengacaukan ajaran Islam, menjauhkan ajaran Islam dari para pemeluknya, menyempitkan ruang gerak dan aktivitas kaum muslimin, bahkan termasuk aktivitas damai sekalipun. Musuh Islam juga berusaha mengacaukan gambaran penganut Islam dan menyebarluaskan berita bohong itu ke masyarakat mereka, lantas mengirimkannya ke dunia timur dengan tujuan mengubah ajaran Islam, baik secara paksa atau cara damai, atau dengan makar pada buayannya, melalui perang informasi dalam skala luas terhadap ajaran Islam dengan cara yang terstruktur dan sistematik, serta melalui penyebaran berbagai gagasan impor untuk dicampurkan dengan ajaran Islam, hak asasi manusia, peradaban Barat, sekularisme, demokrasi, kebebasan perempuan, dan pemenuhan hak-haknya, kebebasan mutlak, dan permisivisme. Dengan ini, mulailah terjadi perang terbuka dengan risalah Islam di seluruh penjuru dunia. Menurut saya, Barat sudah tertipu dengan peperangan yang mereka kobarkan sendiri, secara sedikit demi sedikit, tetapi mereka tidak merasakannya. Mereka mempraktikkan persekongkolan dengan semua media dan sarana, melakukan makar terhebat yang pernah ada. Sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah lah balasan makar mereka itu. Sesungguhnya makar mereka itu amat besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap. Karenanya, Ibrahim 46. Mereka mendonasikan harta yang berlimpah untuk mewujudkan tujuan mereka dan untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Tiada yang mereka donasikan kecuali untuk mempersiapkan pendurhaka Islam menuju ketempayannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan ke dalam neraka jahanamlah. Orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. An-Anfal 8:36. Mereka dengan kekuatan luar biasa menjalankan makar, kerja keras, tipuan, dan menyerang dengan serangan yang kasar. Mereka memasuki inti pertempuran melawan risalah Islam dan para pemeluknya, padahal musuh mereka ini dijamin dan dilindungi oleh perlindungan langit. Serangan yang mereka lancarkan secara terstruktur terhadap risalah Islam ini memberikan kabar gembira dengan izin Allah berupa kemenangan yang dekat untuk kebenaran dan pejuangnya, karena akhir yang baik itu pasti akan terjadi pada seluruh medan pertempuran yang dijalankan kaum muslimin. Itu adalah pertempuran itu kecuali sebagaimana memegang bara api dalam waktu yang sebentar saja. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hud 49. Kita harus senantiasa menghadapkan wajah kepada din Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki satu-satunya din yang benar. Inilah janji ilahi itu. Allah telah menetapkan, aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Mujadalah 21. Pengamatan kedua. Pemerhati dunia Barat pasti mendapati bahwa semua makna kehancuran sudah terwujud secara nyata di sana. Kehancuran yang membawa para pelakunya menuju ke jurang jahim yang dalam di dunia, sebelum memasuki neraka jahim sesungguhnya di akhirat kelak. Penyimpangan seksual, pelacuran, perjudian, kejahatan, kerusakan rumah tangga, broken home, merajalanya kebodohan, menguatnya syahwat, dan kekafiran begitu merata di sana. Siapa saja yang mengikuti perkembangan masyarakat Barat dengan bahasa angka-angka dan hasil sensus, niscaya dia akan tercengang tatkala disampaikan kepadanya betapa dahsyatnya ketersia-siaan semua makna kehidupan kemanusiaan di sana. Lantas dia akan sampai pada satu kesimpulan bahwa semua komunitas Barat itu pasti menuju ke arah kehancuran dengan cepat, dengan kecepatan yang mencengangkan sesuai dengan kecepatan pertambahan semua perilaku menyimpang tersebut. Bangsa-bangsa ini binasa setiap hari disebabkan oleh merajalanya kerusakan di tengah-tengah mereka,
sehingga setiap individu di sana menjalani hidup dengan ketakutan, baik terhadap pembunuhan, pencurian, berkosaan, kecanduan miras atau narkoba, atau penyakit menular yang berbahaya seperti AIDS, gonorrhea, herpes, atau lainnya. Di samping itu juga muncul kegelisahan, kekosongan rohani, depresi psikis, keretakan jiwa, dan penyakit psikis lainnya. Keadaan itu tidaklah jauh dari siksa Rabbani dari Allah yang memang sangat layak ditimpakan terhadap bangsa-bangsa itu karena sudah terwujud semua komponen kerusakan di tengah-tengah mereka. Apalagi sekarang ini disempurnakan dengan deklarasi perang terbuka dari mereka melawan risalah kebenaran di seluruh muka bumi, deklarasi pelepasan dirinya dari semua makna kebaikan yang merasuki masyarakat mereka tanpa kecuali keadilan dan kesetaraan. Itu dilakukan dengan penerapan konstitusi baru yang membatasi makna kebaikan hanya pada sedikit perkara. Semua itu menyempurnakan sebab-sebab kebinasaan di kalangan mereka. Inilah keadaan musuh-musuh Allah secara internal. Orang yang memperhatikan keadaan mereka secara jeli pastilah dapat melihat bahwa mereka itu orang-orang yang tertipu, namun mereka tidak mengetahuinya. Mereka lari menuju jurang yang dalam tanpa mereka sadari. Mereka menceburkan diri ke dalam api sedang mereka lalai terhadapnya. Mereka mencemooh kaum selain mereka, dan mereka bergembira ria dengan kemakmurannya. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, aduhai alangkah gembiranya, atau aduhai alangkah sengsaranya atas hamba-hamba Allah itu, ataukah alangkah sedihnya apa yang menimpa dunia barat yang berupa kemerosotan, dekadensi, dan ketersia-siaannya semua makna kemanusiaan. Alangkah pedihnya berbagai bangsa yang terhapus akalnya secara total dan hilang ajaran kemanusiaannya sama sekali. Lonceng kematian sudah dipukul sedang mereka tidak merasakannya, tidak memahaminya, serta tidak menyadarinya bahwa bunyi lonceng itu adalah tanda akhir malam dan sebentar lagi tiba waktu subuh yang merupakan saat kehancuran dan kebinasaan diri mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Tohud 81. Pengamatan ketiga. Dunia Islam hidup dalam periode pengayakan, penyaringan, dan pemisahan antara pejuang kebenaran dan pendukung kebatilan di dalamnya. Periode ini juga berisi proses penjernihan, penyucian, dan pengorbanan yang menyerupai pengorbanan generasi pertama sebagai tambahan amunisi untuk membendung ombak yang semakin hebat dan menghadang manusia dari menghadapkan diri kepada Islam dan ajarannya, karena adanya perang dahsyat dari musuh yang menyerangnya. Ini juga memberi kabar gembira berupa kebebasan dan keselamatan. Kesimpulan, faktor-faktor yang berpengaruh sebagiannya terhadap sebagian yang lain ini semata-mata sebagai pertanda yang memperingatkan sudah dekatnya proses pemurnian, ada kesadaran Islami hakiki yang berjalan ke arah kesempurnaan dalam bayang-bayang kegagalan dunia barat pada level tata nilai, akhlak, dan ajaran. Di sana ada pula musuh-musuh din Allah yang selalu menebar kerusakan di tengah-tengah masyarakat dan menjelmakan di tengah-tengah mereka semua faktor pembinasa. Ini menurut pengakuan intelektual mereka dan filosof mereka. Di sana ada ketidaksadaran pelaku kebatilan dalam menghadapi risalah kebenaran di bumi karena ketertipuan, kesombongan, kelalaian, dan percaya diri. Di sana ada pula kondisi putus asa di kalangan pejuang kebenaran. Kata mereka dari arah mana kemenangan akan terwujud, dari arah perut bumi atau dari penduduknya. Di sana ada pula kemenangan sporadis di antara pertempuran antara kebenaran melawan kebatilan, yang pada hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah Maha Perkasa lagi penyayang Rum 5-6. Adapun orang-orang yang ada di sekeliling mereka dari kalangan umat-umat lainnya, berada dalam keadaan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpakan bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi di tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Ar-Ra'd 31. Dan kelompok yang menang dan kegigihan perjuangannya. Dari Tsauban radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran. Orang yang menelantarkan mereka tidak mampu menimpakan bahaya terhadap mereka, sampai ketetapan Allah tiba sedang mereka masih dalam keadaan itu. Ehr Muslim, Al-Imarah. Dalam riwayat lain dari Muawiyah radhiyallahu anhu, senantiasa ada dari kalangan umatku satu kelompok
yang tegak dengan perintah Allah. Orang yang menelantarkan mereka tidak mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikian juga orang yang menyelisihi mereka.